Gibran? Ya Gibran tuh udah ditanya wartawan juga akan diselesaikan. Dan beberapa hari setelah itu ada pihak dari keluarga Solo yang datang ke sana, utusan untuk coba menyelesaikan masalah ini, memberi pengertian, dan lagi-lagi juga pihak dari keluarga Feli ini sepertinya bersikeras mau Jokowi dan keluarga datang ke sono menjelaskan, meminta maaf. Wah. Itu berat kan Bang? Malah melebar ya, tadinya permasalahan percintaan malah jadi melebar ya. Dan kita kan nggak tahu ini apa hubungan dua pasangan ini udah sejauh apa kan? Karena udah merencanakan menikah di bulan Desember atau masalah atau Januari ya, karena pandemi akhirnya ya, karena Singapura kan hampir tiap minggu tiap bulan tuh lockdown. Ya sekarang ya, kalau kita ke Singapura, begitu sampai dari airport kita nggak boleh berkeliaran, kita mesti ada seminggu di hotel dulu, di kamar hotel aja. Dan kalau aku bisa memberi saran ke Kaisang sih ya bagusnya dia tiarap lah gitu, jangan sering-sering jalan sama cewek gitu, atau dia kan ya pasti jangan dia sebentar dia kepergok sama cewek dipoto lalu masuk akun gosip. Iya. Man. Yang bikin panas Bang. Man, biar aja. Kalau aku setuju itu. Ya ketika dia begitu ya tunjukin, gue populer, emang gue harus sedih-sedih, nangis-nangis. Oh enggak dong. Benar itu harusnya. Laki-laki itu harus jagoan begitu. Harus punya pacar banyak. Kalau punya pacar satu itu udah begitu. Uci bisa marah nih sama gue ini sebetulnya. Nanti dia takut nanti si Iman suaminya gue pengaruhi lagi. Kalau aku sebagai cowok aja Bang, dia nggak bisa pulang Bang. Kalau aku Kaisang pun aku akan tiarap Bang. Jadi enggak beda ya. Artinya nggak perlu pamer lah gitu. Kalaupun emang ini dia bisa backstreet ngumpet-ngumpet atau apa. Atau gini Man. Melukai si Feli itu. Atau gini Man. Atau memang dia sengaja begitu. Dia tunjukin karena lu udah maki-maki gue tunjukin. Gue laku loh kemana-mana. Wah itu lain makanya aku berpikir ya oke lah. Itu satu hal yang dia tinggal diambil dari sikap masing-masing. Mungkin dia juga berpikir, lu udah melukai gue ingin melukai lu pelan-pelan, gue siksa lu pelan-pelan, gue jalan sama cewek. Kalau kau tadi kalau Kaisang, kau tiarap. Kalau aku sebagai Kaisang, gue tambah gila aja. Dan itu pantas, anak muda, ganteng, punya nama bagus, ya. Badannya keker lagi kan. Jadi coba, badannya keker gitu. Dan banyak yang suka lah. Frolin aja mungkin tertarik sama dia nih. Sama Kaisang. Oh, tipe saya beda. Tapi lumayan lah kalau Kaisang. Ya, lumayan lah. Ya, badannya begitu, dia kayak Incredible Hulk. Iya, badannya ini. Ya, tapi tunggu dulu. Karena Frolin ini bisa melihat ke depan. Kalau loncat dulu ya, Frolin. Bagaimana Frolin melihat dengan mata Frolin yang bisa transparan kepada hal-hal yang terjadi di masa depan. Hubungan Kaisang dengan Feli ini atau dengan yang lain. Kira-kira kalau kita mau bicara ini cinta anak presiden ini bagaimana sih? Siapa sih yang akhirnya melabuhkan hatinya pada dirinya gitu? Bagaimana kalau bisa dilihat? Soal salah benar itu urusan nanti. Tetapi ini semacam forecast. Ya. Saya sambil melihat foto ya. Nih, saya ini ya. Harus lihat foto ya. Karena memang dari foto ini kelihatan gitu kan, dari aura Kaisang sama aura Felicia gitu. Oke. Kalau menurut saya ya, ini saya lihat dari karakter masing-masing ya, gitu. Karena kan di balik itu kan kita nggak tahu, ya kan? Di media memang Felicia mengatakan A, tapi kan belum tentu di belakangnya seperti apa. Karena saya bisa melihat tentang belakangnya ini seperti apa sih, apa yang terjadi gitu kan. Sebenarnya kalau saya lihat dari pribadi masing-masing, antara Felicia dulu deh ya, saya lihatnya. Felicia ini tipe perempuan yang baik sebenarnya. Saking baiknya, kalau menurut saya Felicia itu karakternya tipe perempuan yang terlalu baik dengan terutama laki-laki ya, dengan cowok ya gitu. Apalagi juga Felicia ini kalau udah cintanya banget sama Kaisang, dia akan melakukan segalanya. Tipenya begitu. Ya, ibaratnya kalau nih Kaisang udah ngasih sedikit
Felicia akan kasih banyak gitu, tipenya begitu. Nah, sedangkan Kaisang, kalau menurut saya pribadinya itu tipe orang yang tidak suka dirongrong, tidak suka dipaksa, itu tipenya Kaisang. Dan Kaisang itu orangnya free, sangat free tipenya. Cuman Kaisang punya responsibility sebenarnya, tapi responsibility-nya itu lebih kepada dia kalau misalkan melakukan suatu kesalahan, dia akan minta maaf, dia akan klarifikasi, tipenya gitu. Tapi dia tidak suka yang terlalu diumbar di media, cuman gayanya emang tengil gitu, memang gayanya kayak gitu tipenya gitu kan. Nah, kalau menurut pandangan saya di balik itu semua tentang kejadian huru haranya Felicia sama si Kaisang, jujur saya ngelihatnya kok Felicia ini agak terlalu memaksakan diri atau terlalu merongrong ke Kaisang gitu. Kalau tipe maksudnya menurut pandangan saya, dan Kaisang sendiri tipe orang yang orangnya itu nyantai gitu loh, tapi jujur di balik itu dia dongkol. Kenapa lu istilahnya kok dengan caranya Felicia memaksa dan segala macam tuh Felicia kok terlalu seperti itu gitu loh. Jujur dia dongkol, tapi dia selalu di media kayak berusaha untuk santai gitu. Kaisangnya ya gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi sih di balik itu sebenarnya Kaisang tuh udah apa namanya ngomong baik-baik ke Felicia. Oh, udah ngomong, oke. Udah di balik itu. Dan yang katanya Mas Imam bilang di telepon ya, Kaisang pernah menelpon Felicia. Itu sebenarnya benar di pandangan aku. Karena kalau aku lihat foto lagi di sini, dia memang benar gitu loh. Apa namanya? Dia ada penjelasan ke Felicia di telepon gitu kan. Kalau sebenarnya itu dia mengutarakan kalau dia memang tidak cocok gitu. Cuman Felicia ini itu kayak yang ya udahlah kita ketemu aja lah gitu loh, kita ketemu aja maunya gimana, soalnya kita nih udah serius, udah begini gitu. Jadi Felicia tuh kayak menuntut agar Kaisang itu benar-benar mempertanggungjawabkan semuanya, padahal kan sebenarnya maaf ya, padahal sebenarnya kecuali kalau Felicia ini hamil duluan nikah, ya kan, betul. Itu kan pasti boleh dong mempertanggungjawabkan, gua hamil nih dari lu gitu kan. Tolong dong, gue pengen tanggung jawab gini. Nah, Felicia itu sebenarnya ini kan cuma masalah sepele, tapi dia tuh kayak menseriusin gitu loh. Dia kayak merasa bahwa apa yang kita sudah rencanakan itu adalah sebuah ikatan gitu, dan itu sebenarnya harus lu patuhin. Sedangkan Kaisang menganggapnya ya udahlah santai aja gitu loh. Lagian ngapain sih lu serius-serius gitu loh. Ya kan, ataupun kalau gua nggak cocok, kenapa lu nggak bisa nerima kenyataan gitu loh, gitu di balik itu semua gitu. Walhasil akhirnya Felicia yang tidak bisa menerima kenyataan dan keluarganya pun juga begitu, merasa kayak keluarganya ini kok merasa dikhianatin gitu, ya kan, seperti itu. Akhirnya jadi melebar seperti ini akhirnya. Kalau yang aku lihat dari dua sisi. Ini provokatornya si Iman, dia taruh di dia punya. Iman. Dia taruh di dia punya YouTube, jadi gue tertarik lagi membicarakan itu turun. Tapi kita ada bahan ngomongan, yang penting kita mau ketawa-ketawa aja. Oke, Nah, kalau untuk masa depan nih, aku lihat dari foto ini, ya masa depannya si apa namanya Kaisang sama si Feli. Dari auranya aja sebenarnya mereka ini maaf nih. Tidak ada kesesuaian dalam hubungan. Mereka ini tidak bisa nyatu, gitu. Soalnya kalau yang saya lihat Kaisang itu saat ini itu lagi mencari pasangan yang sekiranya itu tipenya itu lembut, tipenya itu karakternya pengen mencari wanita yang tidak terlalu merongrong sekali, jadi lebih santai. Solo lah, yang solo banget gitu ya. Iya seperti itu. Makanya Kaisang kenapa saat ini kalau yang saya lihat di internet tuh dia sekarang lagi dekat sama siapa tuh yang cewek berkerudung itu, ya itu kenapa dia nyaman? Karena Nadia ya. Nadia ya. Karena Nadia itu tipikal orang yang sangat santai dalam menyikapi sebuah hubungan gitu, sehingga akhirnya Kaisang jadi nyaman. Karena tidak terlalu banyak merongrong dan tidak terlalu banyak cerewet perihal yang namanya status hubungan begitu. Dan kalau aku lihat sih jodohnya bukan itu sebenarnya Kaisang tuh. Jodohnya kalau yang aku baca itu dia ada jodoh,
tapi jodohnya itu artis main sinetron. Ciri-ciri fisiknya nih, rambutnya panjang, putih, terus ya aku lihat dia cantik gitu. Terus ya inisialnya itu inisial ini apa namanya, bukan inisial depan, inisial tengahnya tuh M. M, dia artis. Sudah terkenal sekarang? Sudah terkenal artis ini. Oh gitu ya? Dan usianya masih muda usianya. Gitu ya, usianya. Mandi aja, Mam. Iya. Usianya tuh kalau yang aku baca ya sekitar 20 ke atas lah gitu. Ya paling 26 gitu. Seperti itu. Nah, dan itu belum ya? Karena, sekarang belum ketemu sama Kaisang ya? Belum? Apa sudah? Kaisang sih saat ini sih jujur, sekarang ini kan sama yang Nadia. Tapi jujur Kaisang tuh nggak hanya sama Nadia loh sebenarnya. Kalau yang aku baca, itu di balik itu. Bagus. Sebenarnya. Itu bagus. Nggak boleh satu. Gue kasih tahu ya. Uci. Ya, Mam. Mobil trailer yang panjang. Itu bannya tuh 18. Tapi tetap masih punya serap. Coba, udah 18 masih punya serap. Jadi serap itu harus ada, ya, Mam? Ya. Oke, terus? Ya. Dan Kaisang itu kan mencari jati diri sebenarnya, ya kan? Dia mencari, gue coba-coba dulu sama Nadia, gitu kan. Tapi di belakang Nadia itu sebenarnya ada yang lain, gitu. Jujur sih, Nadia juga was-was tahu di belakang itu sebenarnya. Dia tuh was-was juga, gitu. Nadia berarti GR ya, Nadianya? Iya, Nadia ini mana presiden? Tapi sebenarnya Nadia itu kayak berusaha santai gitu. Sebenarnya was-was juga gitu loh ya kan gitu. Nah, Kaisang ini saat ini tuh lagi TTM-an gitu. Dibalik sama Nadia tuh dia tuh lagi TTM-an. Dia tuh sebenarnya tuh mau memburu artis sebenarnya. Cewek-cewek yang pemain sinetron kayak gitu. Jadi benar pendapat aku bahwa Kaisang itu the real man. Nah, begitu kalau laki-laki yang benar. Jangan cuma satu. Oke, terus? Menarik. Tapi dia tuh suka pansos memang. Sengaja memang. Dia tuh tipe-tipe suka pansos, suka disorot gitu. Tipe-tipenya. Gaya-gaya ternilai tuh ada. Kalau menurut aku. Karena dia memang sangat menjadi suatu, dengan adanya dia diliput, di ini, itu semakin dibangga gitu kan. Pride-nya dia tuh kayak gitu. Dia kayak coba-cobalah, gue coba deh deket sama si artis A gitu, atau artis B, artis C gitu. Jadi dia tuh suka kayak gitu, penjelajah dia tipenya. Dibanding sama kakak-kakaknya, dia itu yang memang paling agak ini sih ya, dan noci ya gitu. Kalau menurut aku. Iya. Gitu. Dia kan anak bungsu. Anak bungsu wajar lah, kalau agak nakal dikit, ya apa-apa. Ya, namanya spoil kid. Cuman Frolin, apakah kira-kira Frolin bisa melihat ini cinta anak presiden ini kan nanti akan menjadi pernikahan anak presiden. Kira-kira di usia berapa Kaisang itu akan menikah? Nah, lihat dulu. Oke. Kalau menurut aku sih Kaisang menikah, sebenarnya sih kalau dibilang menikah sih bentar lagi sih. Kalau yang aku lihat ini kan 2021 ya sekarang. Berarti kalau yang aku prediksikan ya antara 2023 lah. Berarti dia umur 2 tahun lagi? 2 tahun lagi. Sekitar itu dia akan ketemu jodohnya. Sementara aku ke Uci dulu. Ci, setelah diterangkan tadi oleh Imam, oleh Frolin, aku juga memberikan sedikit kata-kata yang agak nakal. Ya udahlah, kalau cewek memang disakiti, memang takdirnya harus disakiti. Wanita dijajah pria sejak dulu. Itu udah ada kayak dari Ismail Marzuki. Nah, perempuan bela perempuan ini, nah Ucinya mana nih? Nggak bisa gua disakiti nih kaum wanita. Ya, perempuan bela perempuan sih bukan dalam ini ya Bang, maksudnya mendukung banget gitu, tapi dari segi tadi saya bilang ya, dari segi perempuan, saya dukungnya seperti ini, bilang ke, misalnya kalau misalnya ada Ferry, saya akan bilang kayak gini, udah sih lu ngapain sama dia, lu sampai kayak begitu gitu loh. Dari sudutnya kayak begitu, sudut perempuan kayak gitu. Ya, jadi daripada kita merendahkan tanda kutip diri kita di depan dia, apalagi bawa-bawa keluarga gitu kan, jadi lebih baik kita sebagai perempuan punya harga diri gitu kan. Kita ya udah gitu kan, kalau misalnya dia nggak mau, I deserve better gitu.
itu seperti itu. Jadi harga diri perempuannya seperti itu. Jadi bagi saya dukung perempuannya tuh kayak gitu. Ya. Jadi apa ya? Ini jangan melebar, apa ya, sedih banget gitu, sayang banget gitu melebar-lebar sampai bawa negara gitu kan. Jadi bagi saya seperti itu sih. Kalau misalnya kalau saya dukung perempuan, saya akan bilang gitu ke Felicia gitu, bahwa apa ya, ngapain gitu loh buat laki-laki kayak gitu. Apalagi tadi yang disebut sama Frolin kan, laki-lakinya udah kayak gitu. Aduh, kalau misalnya kita tidak punya ekspektasi apa namanya terhadap yang kita pengenin, ya sudah gitu, nanti kita tinggalin aja. Buat apa gitu kan? Kalau kita udah nggak sejalan, buat apa? Itu nyakitin diri kita juga gitu. Betul. Ya dia bagus make a career lah. Aku nggak kepingin misalnya tiba-tiba Felicia dalam marahnya, dia belajar giat, dia belajar kuat, dia capai titel, satu saat dia jadi presiden di Singapura, kan luar biasa itu. Kayak orang turunan Indonesia yang tukang jual makanan menjadi presiden. Benar, jadi kita bilang aja perempuan itu, saya selalu bilang, success is the best revenge sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau, apa namanya, tanda kutip dendam gitu ya, sama itu, tunjukin diri aja kalau kita tuh, udah, lu nyesel dengan gue gitu. Tanpa lu gue bisa hidup gitu kan, lebih hebat lagi. Iya, benar-benar. Jadi nanti si Kasta kayak, aduh, coba kalau gue sama dia ya kayak gitu loh. Kalau misalnya gitu, tapi kan ini kan dia emang nggak suka ya, emang nggak cocok aja. Mam, punya pengalaman meninggalkan perempuan atau ditinggalin oleh perempuan nggak, Bang? Berat jawaban, Bang. atau ada Kaisang ini. Oh gitu ya, ya siapa tahu. Maksudnya bagi pengalaman sedikit. Begitu. Kalau aku sih enggak ya. Tapi aku juga pernah ada pengalaman temen ya, yang abang juga pasti tahu. Mr. M. Nama M juga. Dan ini kasusnya, kalau aku pikir parah dari Kaisang. Dia mengghosting cewek, lalu cewek ini sampai mau bunuh diri. Lalu aku temen-temennya juga, karena dua orang ini temen juga, dan aku juga bingung ada di mana, aku ngebela ini cewek juga temen, ngebela sono juga temen, dan akhirnya ya dua-duanya kasih pengertian dan memang udah nggak bisa bersatu, dan akhirnya waktu yang menjawab gitu. Selesainya sama waktu si cewek itu pindah kota, lalu dia kenal sama lelaki lain dan serius, dan kalau si M-nya ya dia begitu ghosting, dia udah punya pacar lagi. Tapi aku pikir nih waktu kok yang menyelesaikan. Betul. Itu kalimat kau benar. Itu ada pepatah mengatakan time will heal. Ya, waktulah yang akan mengobati segala-galanya.